Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSLR Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Internet of Things yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sebagai moderator, Kalbuna Friones dengan NPM 366. Saya Wisnu Andi Nugraha dengan NPM 367. Saya dengan Wisrawa dengan NPM 37. Saya Syarif Hidayatullah dengan NPM 384. Saya Satri Pramedi dengan NPM 003. Saya Rio Wibowo NPM 002. Siap. Yang pertama yaitu pengertian dari Internet of Things adalah sebuah platform di mana sebuah perangkat setiap menjadi cerdas. Memproses setiap hari menjadi cerdas dan komunikasi sehari-hari menjadi cerdas. Paradigma dari Internet of Things yaitu adalah di mana benda bisa menjadi jenis karya seni apapun. Pendekatan Internet of Things untuk konservasi seni melibatkan pemasangan mode sensor kecil dan gateway untuk transfer data ke cloud. Sensor kecil dan gateway adalah transfer data sistem yang menggunakan teknologi Internet of Things menggunakan sensor wireless untuk proses data. Keunggulan Internet of Things, Internet memungkinkan berbagai perangkat bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, Zigbee adalah teknologi komunikasi nirkabel hemat daya yang bekerja pada frekuensi 2,4 Hz dan mendukung teknologi jaringan mesin. Dalam konteks pertanian, Zigbee digunakan untuk menghubungkan ratusan sensor di lahan yang luas tanpa membutuhkan daya besar. Teknologi ini ideal untuk daerah pedesaan dengan keterbatasan jaringan internet. Yang ketiga, Internet of Things menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling bertukar informasi, menciptakan sistem yang saling integrasi. Kegunaan Internet of Things di rumah dan transportasi. Yang pertama, mengontrol lampu, AC, CCTV, atau pintu dari jarak jauh menggunakan smartphone. Yang kedua, menghemat energi karena alat hanya aktif saat dibutuhkan. Ketiga, meningkatkan keamanan rumah dengan sistem alarm pintar. Yang keempat, digunakan pada kendaraan pintar untuk navigasi otomatis, pemantauan bahan bakar, dan keselamatan pengemudi. Yang kelima, membantu manajemen lalu lintas dengan sensor dan kamera pintar. Adapun juga solusi dan inovasi pengembangan Internet of Things ini, yaitu solusi dan inovasi tersebut dari Internet of Things ini mencakup berbagai bidang seperti rumah cerdas, kota pintar, kesehatan yang terhubung, pertanian pintar, dan industri 4.0. Inovasi ini memungkinkan otomatisasi, efisien, dan peningkatan kualitas hidup melalui perangkat yang terhubung untuk mengumpulkan dan berbagai data secara real time. Beberapa solusi utama meliputi rumah cerdas dengan perangkat yang bisa dikontrol dari jarak jauh, kota pintar untuk manajemen lalu lintas, dan energi yang efisien. Kesehatan terhubung untuk pemantauan pasien secara real time dan telemedicine, serta industri 4.0 yang mengoptimalkan produksi melalui otomatisasi.
Internet of Things di industri manufaktur yaitu ada yang pertama ada pengumpulan data. Sensor dihubungkan ke mesin dan peralatan untuk mengumpulkan data seperti suhu, getaran, dan status operasional secara real time. Dan yang kedua itu ada komunikasi data. Data dikirim melalui internet ke platform terpusat di cloud untuk dianalisis. Dan yang ketiga itu ada analisis data. Data dianalisis untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja, potensi, kerusakan, dan efisiensi. Dan yang selanjutnya itu ada manufaktur, mengintegrasikan mesin, sensor, dan sistem untuk memantau kondisi mesin secara real time dan mengoptimalkan proses produksi. Dan yang selanjutnya ada pemeliharaan prediktif, mendeteksi masalah atau kebutuhan pemeliharaan pada mesin sebelum terjadi kerusakan, menghemat biaya dan mengurangi waktu henti. Dan yang terakhir itu ada manajemen rantai pasokan, melacak aset dan produk di seluruh rantai pasokan, memberikan peringatan jika ada kerusakan atau penundaan. Kemudian ada metode penelitian. Secara garis besar, penelitian ini akan melibatkan beberapa langkah penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pertama, penelitian akan dimulai dengan melakukan studi literatur yang relevan untuk memahami perkembangan terkini dalam teknologi, Internet of Things, dan aplikasi perekaman dan data iklim mikro. Langkah ini penting untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai metodologi yang telah ada dan untuk mengidentifikasi celah yang dapat diisi oleh penelitian ini. Setelah itu, analisis kebutuhan untuk sistem perekaman data iklim mikro akan dilakukan, yang mencakup pengumpulan informasi mengenai kebutuhan pengguna dan spesifikasi teknis yang diperlukan agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Selanjutnya, tahap perancangan dan implementasi sistem akan dilakukan, di mana desain sistem akan dihasilkan dan perangkat keras serta perangkat lunak yang diperlukan akan dipasang dan diintegrasikan. Setelah sistem terpasang, langkah pengujian dan analisis ini hasil akan dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam pengumpulan dan pemantauan data iklim mikro. Pengujian ini akan mencakup pengukuran akurasi data, kestabilan jaringan, serta efisiensi energi. Akhirnya, penelitian akan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan yang akan merangkum temuan-temuan utama dari penelitian ini dan memberikan rekomendasi untuk pembangunan lebih lanjut. Komponen dan struktur sistem, sensor dan aktuator. Yang pertama, sensor mengumpulkan data dari lingkungan fisik seperti suhu, kelembaban, gerakan atau tekanan dan mengubahnya menjadi data digital. Yang kedua, aktuator menerima sinyal dari data yang telah diproses dan melakukan tindakan fisik seperti menyalakan lampu, menggerakkan motor, atau membuka katup. Konektivitas. Yang pertama ada jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat IoT untuk bertukar data. Yang kedua, protokol yang digunakan meliputi Wi-Fi, Bluetooth, 5G, LoRaWAN, dan lainnya. Adapun tantangan implementasi internet tentang utama Internet of Things meliputi satu, keamanan dan data privasi data. Dua, keterbatasan jangkauan sinyal di daerah terpencil. Tiga, biaya awal implementasi yang tinggi. Empat, kebutuhan interaksi antar perangkat dari berbagai vendor dalam penelitian dan publik forest. Tentang ini diatasi dengan optimalisasi energi dan integrasi TTN dengan Kingsboard. Kesimpulannya itu terdapat dari keempat jurnal yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa itu bukan sekadar teknologi komunikasi, melainkan ekosistem digital yang mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan di berbagai bidang. Implementasi informasi of things di Indonesia telah mencakup sektor pertanian, maritim, industri,
dan kesehatan. Dengan dukungan kecerdasan buatan dan keamanan data yang baik, Internet of Things berpotensi menjadi fondasi utama transformasi di digital nasional. Ya, mungkin Sekian. itu saja hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.